Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah, bi ni'matil jihad wal ukhuwah, bi ni'matil ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Terima kasih Dr. Shodikin El-Zamzami MPD yang sudah seperti biasa menyediakan kita sarapan pagi dan sarana kita duduk di majelis ilmu ini. Ini majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahuffuhul malaikah bi ajnihati. Dikelilingi oleh para malaikat dengan kapak sayap rahmat. Mereka berbaris sampai ke langit dunia karena kecintaannya kepada majelis ilmu. Ramadan sudah di pelupuk mata, maka sudah harus kita persiapkan. Ya, supaya apa? Kan begini, persiapan yang maksimal maka insya Allah akan membuahkan hasil yang optimal. Tapi kalau persiapan ala kadarnya, ya hasilnya biasa-biasa saja. Apalagi tadi disinggung oleh Taufik bahwa Ramadan kemarin kita lakoni dengan menyedihkan, dengan tidak maksimal, dengan tidak nikmat. Ya, kalaupun nikmat tidak yang sesungguhnya. Hari ini, tahun ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa kembali menikmati Ramadan. Untuk itu perlu persiapan yang sungguh-sungguh, yang maksimal. Nah, setidaknya ada 5 persiapan yang harus kita siapkan dalam menyongsong Ramadan. Jadi selalu 5 karena mulai besar. Ada 5 persiapan untuk menyongsong kehadiran Ramadan supaya betul-betul bergelora Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah istiqdad ruhi. Persiapan ruhi, mental, hati, jiwa. Persiapan hati, jiwa, mental, ruhi ini penting, akhi. Kenapa? Karena ibadah. Seberat apapun akan perisalina. Kalau hati, mental, jiwa, ruhiyah kita siap. Nah, sebagai contoh tadi, kurang berat apa yang namanya haji? Sudah biayanya mahal, antriannya lama. Kalau antum daftar sekarang lebih dari 20 tahun antrinya. Apalagi dengan penundaan ini 2 tahun. Karena tahun ini pun aneh gak yakin Indonesia bisa berangkat. Kemungkinan besar tahun ini pun Indonesia gak bisa berangkat. Hajinya tetap ada, cuma Indonesia kemungkinan tahun ini juga gak bisa berangkat. Antrian makin panjang, biayanya mahal, antriannya lama. Ibadah haji juga bukan ibadah yang ringan. Ya, tanya beliau. Karena ibadah haji itu perpaduan antara fisik dan harta. Kalau sholat, puasa hanya ibadah fisik. Kalau zakat hanya ibadah harta. Kalau haji itu perpaduan fisik dan harta. Biayanya mahal, antriannya lama, ibadah hajinya juga berat. Tapi kalau kita tanya, adakah orang yang kapok naik haji? Tidak ada. Jangan kan yang belum, yang sudah ada pengen balik lagi. Nggak ada orang kapok naik haji. Pasti nangis di depan Ka'bah, Pak. Di depan Ka'bah itu. Ada nggak? Antum pernah dengar nggak? Kapok dah gue naik haji. Dengar? Tidak ada. Kenapa? Padahal ibadah haji begitu berat. Jawabannya, ruhiyahnya, hatinya, mentalnya, jiwanya sih. Nah, pertanyaannya, lalu apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi SAW dalam rangka i'dad ruhi, persiapan ruhiyah ini? Nah, beliau mencontohkan kepada kita menanamkan kerinduan akan Ramadan. Karena kalau sudah rindu, rasanya ingin bertemu. Kalau bertemu yang dirindukan, bagaimana rasanya? Pengen dipeluk. Ya contohnya rindu anak lah, kan anaknya tren jauh, ya setahun lebih nggak ketemu karena COVID. Begitu ketemu, kenikmatannya tidak bisa diceritakan, tapi bisa dirasakan.
Meminjam istilah Ustaz Said Kutub, ni'matun la ya'rifuha illa man daqa. Nah, maka Kanjeng Nabi menanamkan kerinduan itu sejak 2 bulan sebelum Ramadan. Sejak bulan Rajab kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Kerinduan balikna Ramadan itu 2 bulan sudah ditanamkan. Nah ini persiapan sehingga Ramadan itu tidak dirasakan sebagai beban yang menyiksa, tapi sebuah kenikmatan jiwa. Karena kemarin ngebahas subuh di Miftahul Jannah itu, saya bilang kenapa di antara para jamaah ini banyak yang suka tarawih ikutnya sepotong, ya kan? Belum selesai udah kabur duluan. Karena masih menganggap ibadah itu sebagai beban yang menyiksa. Ibadah itu bukan beban yang menyiksa, tapi sebuah kenikmatan jiwa. Ya, kebutuhan ruhi, kenikmatan jiwa. Sehingga insya Allah akan enjoy kita melakukan. Ya, untuk pertandingannya begini. Orang yang cinta nonton bola, ya, mau diomongin apapun, apa sih senangnya nonton bola? Bola 1 kok dikejar-kejar, ya kan? Udah dapat ditendang lagi. Kata yang nggak suka kan begitu. Tapi kalau bagi yang senang bola, EGP orang mau ngomong apapun, nanti malam jam 2 MU lawan Arsenal, dia udah siapkan kopi, sudah siapkan kacang, sehingga begitu jam 2 dia bangun dan bangunnya langsung seger, nah, kopi kacang. Begitu bagus kan, begitu goblok dosa, teriak-teriak pun ya enjoy aja. Padahal kata kita apa sih? Padahal cuma bola. Andaikan kerinduan seperti itu kepada Ramadan, Masya Allah. Nah, coba sekarang Ramadan ini kan pahala akhiratnya jelas, dosa diampuni, ya kan? Lebih nikmat daripada teriak gol yang indah, lebih nikmat daripada Persib ngegolin, lebih nikmat daripada Persija ngegolin. Stadionnya aja sampai dibangun sama gubernur. Inilah kerinduan dan rasa cinta supaya ibadah tidak menjadi beban tapi sebuah kenikmatan. Ini yang pertama tadi, ibadah ruhi atau istidad. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah istidad jasadi, persiapan fisik kita, badan kita, kesehatan. Persiapan fisik ini penting Kenapa? Jangan sampai Ramadan sakit. Walaupun secara fikih orang yang sakit boleh nggak puasa, tapi kan saya. Orang kalau mau umroh aja, pagi-pagi udah jalan, siap-siap, periksa kesehatan, bahkan suntik meningitis, bahkan nanti harus vaksin. Keluar aturan baru nih, harus vaksin. Padahal umroh paling lama seminggu, 2 minggu lah paling lama yang program dokter. Tapi orang begitu persiapan bisa. Puasa ini 1 bulan, Maka persiapan fisik ini penting. Kalau perlu general check, ya, general check, periksa kesehatan, supaya betul-betul Ramadan itu dilakoni dengan enjoy. Ya. Nah, yang dicontohkan Kanjeng Nabi apa persiapan fisik? Kalau tadi persiapan mental beliau menanamkan kerinduan Ramadan, persiapan fisik yang beliau contohkan adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sebagaimana kata Ibu Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran qattu illa fi Ramadan, wa ma ra'aitu aktsara syahrin siyaman min Sya'ban." Aku tidak melihat Rasulullah SAW puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan, dan aku melihat bulan yang beliau paling banyak puasa sunnah adalah bulan Sya'ban.
memperbanyak puasa sunnah bulan Sya'ban ini istidad jasadi supaya perut terbiasa. Jangan sampai Ramadan kaget. Orang yang terbiasa puasa sunnah, apakah Senin Kamis, apalagi puasa Daud, begitu Ramadan tiba biasa aja lagi. Udah biasa tahu. Coba yang jarang puasa. Hari pertama udah pucat banget kan. Ya ngamboknya gitu deh. Kalau diledek lagi puasa kesiksa banget. Tapi yang sudah terbiasa, biasa aja. Nah itu persiapan fisiknya dicontohkan kan. Sehingga betul-betul ada pemanasannya. Kalau ibarat kita mau turbo tuh kan, pemanasan dulu kan. Yang latihan bela diri aja kan ada pemanasan, nanti ada pendinginan, penyesuaian. Nah seperti itulah. Maka ada memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka para sahabat itu betul-betul Ramadan itu dilakoninya itu dengan iman. Ya, kita bisa merasakan nanti insya Allah nikmatnya buka puasa bersama di masjid. Yang tahun lalu nggak bisa. Ya, nikmatnya sahur bersama ketika itikaf. Ya. Beliau selalu menyediakan khusus untuk saya kalau itikaf sahur. Ya. Merasakan nikmatnya bersama ketika bagaimana kita mengisi malam-malam Ramadan itu dengan ibadah. Baik itu tarawih, qiyam Ramadan ketika itikaf, tilawah Quran. Yang ketiga yang tak kalah penting adalah istidad ilmi, persiapan ilmu. Kenapa persiapan ilmu? Ya Ramadan itu adalah ibadah. Dan ibadah itu landasannya di samping ikhlas juga adalah ilmu. Nah, mulailah dari sekarang baca-baca buku-buku tentang Ramadan, tentang fikih puasa, ya kan? Tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Sekarang kan gampang, mau baca buku boleh, mau klik di Syekh Google bisa. Sudah banyak artikel-artikel tentang itu, sehingga benar-benar Ramadan itu dilakoninya dengan berlandaskan ilmu. Dan bagaimana Ramadan itu, kalau kita lihat dalam sejarah ya, kalau kita buka tarikh aja kan, Ramadan itu kalau para Rasulullah dan para sahabat kan identiknya dengan jihad, bukan dengan Allah. Ya. Perang Badar terjadi bulan Futuh Mekah, negeri ini merdeka, ya, bulan Ramadan. Soviet berakhir, diusir dari Afgan yang kemudian Sovietnya bubar, itu bulan Ramadan. Hatta Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, itu bahkan karena bulan Ramadan dia puasa dulu sehari sebelum penaklukan terakhir. Jadi betul-betul antara, kalau kita lihat bahwa puasa itu identiknya kalau para sahabat itu dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Nah itu kan akan kita ketahui kalau kita tahu ilmu. Jadi Ramadan tidak identik dengan keluh kesah, tidak identik dengan lemes, tidak identik dengan loyo, tapi identiknya dengan etos kerja, semangat dan lain sebagainya. Dan itu kita akan merasakan ketika persiapan mentalnya oke, persiapan fisiknya mantap, persiapan ilmunya juga lengkap. Yang keempat adalah perlunya ya, istidad atau idad ya, takmiril masjid, persiapan memakmurkan masjid. Ya memakmurkan masjid itu istilah yang langsung disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama pakai adatu hasrin. Ya, kalau kata kiai adatu hasrin itu membatasi ya. Kalau
Ajengan saya dulu menerjemahkannya ngan wungkul. Hanya saja. Ya, hanya saja ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah, orang yang beriman pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wa aqama shalah, mendirikan salat, wa ata zakat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah. Dan dia tidak takut oleh apapun, oleh intimidasi dan teror apapun kecuali oleh Allah. Jadi orang yang beriman pada Allah, hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat dan hanya takut kepada Allah, itu mau tidak mau harus memakmurkan masjid. Atau dibalik, tidak ada ceritanya mau ngandelin memakmurkan masjid ke orang lain gitu. Sebab hanya mereka-mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir yang benar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan hanya takut kepada Allah lah yang akan terlibat memakmurkan masjid. Makanya tadi tentu di usaha merebut, jadi merebut itu mulia. Raja Saudi itu menamakan dirinya merebut, khadim haramain. Apalagi salah satu di antara yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Tertambat dengan apa yang disampaikan di masjid. Yang disampaikan di masjid apa? Qala ta'ala, qala Rasul. Rindu dengan masjid. Makanya ada pepatah Arab, al-mu'min fil masjid kasamak fil ma, wal munafiq fil masjid kasamak fil bal. Orang mukmin di masjid laksana ikan di kelawar, nyaman, air betah. Orang munafik di masjid seperti air di daratan. Ikan di darat. Coba ikan di darat. Gedubuk, nggak betah. Orang munafik di masjid. Tapi kalau orang beriman, kasamak filma, laksana ikan di airnya. Duduknya nggak bisa diam, Ustaz ya? Duduknya nggak bisa diam kalau nggak betah, Ustaz. Iya, jadi kalau pantat doyan, mati sepet, itu introspeksi. Siapa tuh? Perutnya kencang, Ustaz. Ya? Perutnya kencang. Nahan isi perut. Itu makanya kenapa ada hadis tidak boleh kan, makruh kan, menahan isi perut yang akan keluar kalau di masjid. Ya karena akan goyang-goyang terus. Ya supaya dibuang dulu. Dibuang dulu biar nyaman di masjid. Indah ya kan. Saya juga nyaman Ustaz sampai pules tertidur. Jumat itu. Ya gimana enggak? Siang-siang. Ya kan? Siang-siang di masjid pula AC. Habis makan lagi. Lapar. Khotibnya alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bangunin pas komat. Ayyuhal muslimun. Ini yang sering saya sampaikan ke khotib-khotib di Al-Madani. Khotib-khotib ini jangan sampai khotib itu menambah ya kan nutrisi orang tidur. Rasulullah SAW kalau bahwa marrat aina ala sauti, ya, merah matanya, tinggi suara, ikhwata iman, sidam cuma rahimakumullah. Ngantuk yang tadinya ngantuk, sidam cuma rahimakumullah. Kita harus menjadi pembela-pembela agama Allah. Udah ngantuknya makin berat, barakallahu keburu barakallahu. Jadi langsung segera, nggak sempat lagi yang namanya tidur, mestinya begitu. Makanya kan khutbah itu singkat, padat, to the point. Bacaan sholat baru harus lama. Sunnahnya, supaya apa? Supaya nggak ada kesempatan tidur. Nah, persiapan memakmurkan masjid ini ya mulailah. Masjid dibersihkan, ya, bukan hanya fisiknya, AC-nya dipasang, itu masih angin selembung. Mulai disiapkan memakmurkan masjid, mulai kita mencintai masjid, minimal menjaga sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid. Jangan sampai, ya kan, aktivis dakwah teriak-teriak syariah Islam tapi subuh nggak pernah ke masjid. Musibah. Kalau kata Muhammad Al-Fatih, ini kemenangan tertunda ini. Makanya kan kalau ada satu saja prajuritnya calon berjamaah diganti.
nanti ini penunda kemenangan. Wah, kalau kita berarti ya pantesan menang-menang. Karena bukan cuma satu, komandannya yang nggak ikut. Bukan hanya prajuritnya. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak kalah penting adalah idad li ahlil Quran. Persiapan kita menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu kan luas maknanya. Yang membaca, yang mengajarkan, yang menghafal, yang menegakkan, yang mengamalkan, yang menegakkan di bumi kita tercinta, minimal belajar membacanya. Minimal banget menjadi pencintanya. Senang kalau Quran dibacakan, itu minimal. Jangan ini mah apa sih ini masjid berisik aja. Sampai ada rumah dijual murah banget, kenapa? Dekat masjid nggak tahan buat berisik. Astagfirullahaladzim. Harusnya kalau kita, wih senang banget. Alhamdulillah. Menjadi ahli Quran itu minimal jadi pencinta. Rasulullah SAW kan sering dalam hadis itu, ya ahlal Quran, ya ahlal Quran, autiru ya ahlal Quran, witirlah wahai ahli Quran. Ahli Quran itu minimal menjadi pencinta atau belajar membaca, atau kalau belum bisa juga dengerinlah nyimak orang baca.